Pemirsa, 22 Oktober nanti pernikahan Ruben dan Wenda genap berusia 10 tahun. Keduanya pun makin terlihat kompak dan harmonis. Namun baru-baru ini, Ruben dan Wenda justru menjadi sorotan lantaran jarang pamer kemesraan di media sosial. Ya, selama menikah, Ruben memang jarang pamer foto kemesraan bersama Wenda di media sosial, namun bukan berarti rumah tangga keduanya tak harmonis. Sebaliknya, Ruben dan Wenda justru kian mesra dan harmonis. Hampir 10 tahun menikah, Ruben pun sudah hafal dengan kebiasaan sang istri. Kalau selama menikah 10 tahun ya, ini baru di tahun mau 10 dong, ini 10 lah, Iya, 10. Ini Oktober 10. Iya, maksudnya kan tadi baru di tahun ini kan baru Iya, mau jadi 10 belum. Iya, ini baru Sarwenda tidurnya ngorok. Kalau ditanya ke saya ya, polanya itu berubah. Jadi tren banyak yang disukain itu orang malah beauty care-nya tuh kaku, ya. Nah, aku lebih ke live pagi. Nah, dia elektronik semua, Live-nya malam. handphone live-nya malam. Kan Gitu. tinggal yang masuk komen, kenapa kok malam-malam emang suaminya di mana? Lah ini kan di rumah. Jaraknya cuma gitu doang gitu. Jadi ya emang jumlah traffic penonton itu kan kita ngikutin penonton kan. Makanya kalau aku bilang gini, "Ya udah deh, tidur level gue udah." Jadi polanya jadi kayak berubah gitu. Dia Cuman, pagi, aku malam tuh, gitu. Jadi aku udah dari pagi-pagi itu juga udah live. Ruben mungkin bukan sosok romantis seperti suami selebriti lain, namun Ruben berusaha untuk menjadi sosok suami dan ayah yang baik bagi anak-anaknya. Ruben bahkan selalu mengingatkan Wenda yang kini tengah aktif jualan live saat tengah malam, membuat Ruben khawatir dan meminta Wenda untuk tak terlalu lelah. Lantas benarkah Ruben meminta Wenda untuk tak jualan di saat weekend? Benarkah Ruben sudah menyiapkan kejutan romantis untuk Wenda di anniversary pernikahan mereka yang ke-10? Tapi aku udah kasih tahu ke dia yang kamu tuh udah capek banget loh gitu. Jadi dikendorin lagi, ini lagi. Makanya sekarang Terus setiap Sabtu libur. dia menetapkan Komitmen. Sabtu libur gitu. Kecuali Kalau ada harga udah- yang bagus ya. Jadi ada harga yang bagus ya. gitu. Nah, kalau aku kan Minggu memang mana ke- kalau aku sudah terbiasa dengan jam yang sudah terjadwal. Jam segini sampai jam segini ini, jam segini sampai jam segini ini, jam segini sampai jam segini gini gitu. Jadi kalau misalnya ada yang baru masuk brandnya, aku yang lebih enggak, slot lu maunya di jam segitu, gua nggak bisa ngegeser karena gua udah pasti habis itu ada meeting, habis itu gua ada syuting, gua ada live lagi, jadinya mepet itu. Nah kalau Sarwenda itu dia Ke gudang soalnya. dia bisa ke gudang hampir ya lebih dari 12 jam ya. Ya Dia- tergantung target sendiri. Sebenarnya target brand misalnya udah kecapai nih, tapi kadang tuh ada target diri sendiri yang kayak dikit lagi deh gitu. Nah, Tambah beda. rasa. Dia masih penasaran. Kalau gue tuh kan misalnya nih, waktunya masih ada, tapi udah target, udah lebih dikit. Gue bilang, udah matiin dia, udah nih, udah gitu. Maksudnya, gue besok masih ada lagi kan. Jadi nggak usah digeber banget hari itu. Nah kalau Sarwenda itu kan dia memang belum tentu besok dia masih ada. Gitu. Belum tentu besok kamu masih ke gudang lagi kan. Gitu. Jadi kalau aku kan nggak ada visit gitu deh. Pokoknya gue mau apapun terjadi, mau event gede, mau apapun dulu. Pokoknya gue duduk di situ. Pokoknya brand mau nggak mau lu taruh di meja gue udah nggak, karena udah nggak ada waktunya lagi kan. Gitu. Kalau Sarwenda tuh dia bisa udah pakai bajunya rapi gitu. Jadi, nah itu mungkin perbedaan kalau buat aku kalau secara brand gitu. Sebagai selebriti papan atas dan juga pengusaha, Ruben tentu saja memiliki kesibukan yang sangat padat. Tak ayal, Ruben kerap kali dikomplain oleh anak-anak lantaran jarang bisa berkumpul dengan anak-anak. Dan demi anak-anak, Ruben kini sudah mulai mengurangi kegiatan syuting dan lebih fokus jualan live agar bisa meluangkan waktu bersama keluarga kecilnya. Bahkan kini Ruben terlihat senang saat mengantar kedua anaknya Thalia dan Tania ke sekolah. I'm a Barbie girl in a Barbie world, getting ratchet. It's fantastic. You could be my Ken if you wanna spend. Give me cash now, making Barbie racks now. I'm a Barbie girl in a Barbie world, getting ratchet. It's fantastic. You could be my Ken if you wanna spend. Give me cash now, making Barbie racks now. Barbie bust it down. Groupies hit me on the gram 'cause they all want my mega booty. What up, I'm all rich, I'm out here looking like a bully. Untungnya kebetulan kan
yang aku pernah cerita gitu. Jadi anak kan udah mulai komplain nih. Terus ya pulangnya terlalu malam gitu. Terus waktu mereka ketemu juga terbatas kan gitu. Live-nya juga dari rumah. Anak-anak juga deket menyamperin. Di situ ibunya live. Di sini bapaknya live, jadinya kan semuanya dapet gitu. Kecuali kalau Sarwenda ada event, dia pasti kasih tahu besok aku ada event gini-gini. Kamu jam berapa eventnya? Jadi gantiannya tuh di situ. Dan terus ya pokoknya semuanya lebih dapet sih, karena kan ya Kerjanya dari rumah. kerja dari rumah, anak-anak juga udah mulai gede semua gitu. Jadi kritikan mereka juga udah mulai kuat kan gitu. Makanya gimana caranya tetap aktif, tetap kerja tapi mereka waktu sama mereka juga dapat gitu. Iya tergantung gitu, kalau lagi ada event atau lagi brand yang lagi blockingan gitu kan sesuai dengan mereka aja gitu berapa jam. Terus udah kayak gitu, kalau emang aku lagi ya sambil ya namanya live kan, kadang aku sambil masak sambil live gitu, jadi ya kadang nggak berasa juga kalau misalnya udah live berjam-jam, ternyata aku udah masak berjam-jam gitu. Kurangin syutingan udah ya, aku udah ngurangin syutingan kan sekarang udah nggak syuting sampai malam karena anak-anak udah komplain semuanya kan, dan makanya aku lebih banyak ngambil live di live shopping gitu ya istilahnya, karena akhirnya anak-anak punya banyak waktu sama kita gitu. Dan terus kalau kita belum pulang ya dia nggak tidur ya kan, jadi kan ada buat saya, jadi nggak bisa nih gue jam segini baru sampai rumah nih, kalau nggak nih besok paginya tahu lah ya anak-anak ya, baik kokonya juga kalau tidurnya telat pasti bangun paginya drama ya, ada aja alasannya. Jadi harus dari sayanya yang pulangnya on time, jadinya mereka bisa bangunnya bagus, jam tidurnya bagus. Jelang anniversary pernikahannya yang ke-10, Ruben dan Wenda rupanya sudah menyiapkan rumah baru yang nantinya akan mereka tinggali. Dan dalam waktu dekat, Ruben dan Wenda dan anak-anak akan pindah ke rumah baru mereka yang kini sedang dalam tahap penyelesaian. Ruben dan Wenda pun sudah mewanti-wanti agar anak-anak tak lagi meminta atau merubah rumah yang hampir jadi. Benarkah Ruben kini lebih giat mencari uang demi bisa segera menyelesaikan rumah baru mereka? Lagi bangun rumah kan, jadi cari-cari keperluan rumah. Terus ya kalau kita rata-rata lebih kebutuhan keluarga sih gitu. Dan terus apa yang kira-kira dicari sama orang untuk setiap harinya ya kita sama nyari juga gitu. Kemarin itu aku di penjualan yang gak usah disebutin lah ya harganya, tapi 100.000 produk, 100.000 satu hari ya, 100.000 lebih. Lagi bangun rumah, terus aku udah bilang sama Sarwenda udah pokoknya sampai sama anak-anak tidak ada rombak-rombak isian lagi, tidak ada ini lagi, udah pokoknya. Mereka udah baru ganti warna cat dia ganti lagi. Terus aduh udah bilang gak ada lagi ya, pokoknya ini udah terlalu lama, mundur-mundur mau pindah terlalu lama. Makanya aku bilang suka nggak suka, mau nggak mau akhir tahun masuk pokoknya ya, udah nggak ada lagi ya, jadi udah nggak ada lagi rombak-rombak gitu. Dan lagi-lagi untuk urusan rumah, Ruben memang sudah menyerahkan semuanya kepada Wenda, lantaran Wenda memang lebih teliti untuk urusan rumah. Benarkah anak-anak sudah tak sabar untuk pindah ke rumah baru mereka? Kan semuanya udah sesuai dengan impian mereka masing-masing, baik dari Onyo, Thalia, Tania kan impian kamar, impian semuanya kan dari impian mereka masing-masing. Dan jadi aku rasa nggak boleh ada yang dirubah lagi loh. Ini susah loh, ngebangun rumah bukan kayak kita bangun Lego kan, lo ini jadi lo rombak lagi. Nah Sarwenda itu kan juga dia semuanya udah tertata, jangankan rumah, jangankan kayak gitu, colokan aja dia udah tahu jalurnya ke sini, ini udah aku yang tentuin. Dia udah tentuin colokannya di sini, kenapa di situ, jadi nggak usah pakai ekstra kabel roll panjang-panjang. Jadi rumahnya jadi nggak bersih kan? gitu. Jadi sini colokan, nah itu duduk pasti lu pada nyarjer di situ, nah colokannya di situ katanya gitu. Jadi dia udah rapi, pokoknya kalau gue pokoknya bayar aja deh, gue udah nggak ngerti, bayar pindah gitu. Ya, Betran Peto, Tania dan juga Thalia rupanya begitu antusias untuk bisa segera pindah ke rumah baru mereka. Tania dan Thalia seolah tak sabar untuk bisa segera menempati kamar baru mereka. Buat nampungin air. Buat air apa? Nggak ada cara lift ke sini, nggak ada. Oh itu lift ya?
Iya. Kiri, bisa. Ya, ada di dalam. Ya. Ini keramik udah selesai. Tinggal Keramik kan? Nih toilet. lebih gede toilet ayah atau bunga? Menurut Nih, ono. toiletnya mana? Sama kongsi. Ini tempat apa? Cuci. Seneng lah, karena kan di rumah kita. Oke, terima kasih ya. Ya mereka karena kan sekarang kan banyak kan duduk kan Ya. anak-anak, jadi tuh rada scoliosis bungkuk gitu. Ya.